Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Khairul Asbah, salah satu mahasiswa STAI Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di kesempatan ini saya ingin memaparkan presentasi saya tentang konsep dasar wakaf. Latar belakang, wakaf merupakan salah satu institusi keuangan sosial Islam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan ekonomi umat. Beberapa rumusan masalah yaitu ada penjelasan wakaf, dasar hukum wakaf, rukun, syarat, dan macam-macam wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, al-waqfu. Al-waqfu semakna dengan al-habs, yang berarti menahan atau berhenti, mengekang atau menghentikan, tetapnya sesuatu dalam keadaan semula. Sedangkan wakaf menurut istilah adalah menahan benda asal atau pokok dan menjadikan buah atau hasil untuk sabilillah atau jalan kebaikan, yakni menahan benda atau harta dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah. Wakaf menurut para ulama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan benda yang menurut hukum statusnya tetap menjadi milik si wakif atau orang yang mewakafkan, dan disedekahkan adalah manfaatnya saja. Menurut Imam Malik, wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, mauquf alaih, dalam bentuk penyerahan yang berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan. Kemudian menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan atas harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di pasal 1 ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, baik menjual, memberikan atau mewariskannya kepada orang lain. Dasar hukum wakaf, surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-sekali tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dasar hukum wakaf dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Rukun wakaf. Menurut Abdul Wahab Khalaf, rukun wakaf ada 4, yaitu orang yang berwakaf atau wakif, harta yang diwakafkan mauquf bih, tujuan wakaf mauquf alaih, dan ikrar wakaf sigat wakaf. Dalam kitab Fathul Qarib, wakaf hukumnya jawaz ada 3. Mauquf, barang yang diwakafkan harus berupa barang yang bisa dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya. Yang kedua, wakaf harus diberikan pada asal, mauquf alaih pertama. Kemudian yang ketiga, wakaf tidak dilakukan pada sesuatu yang diharamkan.
Syarat wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 2, wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syarat-syarat rukun yang ditentukan syariah. Pasal 6, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur sebagai berikut: adanya wakif, adanya nazir, harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktunya. Pasal 7, wakif meliputi perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Pasal 8, wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal, sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan. Pasal 9, nazir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Pasal 6, perseorangan hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan berikut: warga Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Organisasi hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan: pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan, organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan kemasyarakatan, atau keagamaan Islam. Pasal 1 ayat 5, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang. Pasal 15, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Pasal 1 ayat 3, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pasal 17, ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Macam-macam wakaf. Wakaf ahli, wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf khairi, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan atau kebajikan umum. Benda tidak bergerak, benda tidak bergerak seperti tanah, sawah, dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Benda bergerak seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda-benda lainnya yang terakhir ini dapat juga diwakafkan. Namun demikian nilai jariahnya terbatas hingga benda tersebut dapat dipertahankan. Wakaf mu'abbad, wakaf permanen adalah wakaf yang bersifat abadi. Kemudian ada wakaf muakkad, wakaf sementara adalah wakaf yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan atau niat dari si wakif. Adapun kesimpulannya, wakaf adalah penahanan hak milik pribadi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau ibadah tanpa menghilangkan kepemilikan atas benda tersebut. Dasar hukum wakaf berasal dari Al-Quran, hadis, ijma ulama, serta diperkuat oleh peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Rukun dan syarat wakaf terdiri dari wakif, mauquf, mauquf alaih, dan siqat. Wakaf terbagi menjadi beberapa macam baik berdasarkan tujuan, jenis harta, maupun jangka waktunya. Inovasi seperti wakaf uang menunjukkan fleksibilitas dan relevansi wakaf dalam kehidupan modern. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.